Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi SKI tentang Daulah Ayyubiyah kelas 8 semester 2, perhatikanlah dengan video singkat ini dengan seksama agar kita semua dapat memahami materi yang Pak Guru sampaikan. Sebuah kerajaan Islam yang berdiri setelah dinasti Fatimiyah di Mesir adalah dinasti Ayyubiyah dan didirikan oleh Salahuddin al-Ayyubi. Dinasti ini berdiri setelah dinasti Fatimiyah resmi dihapuskan pada tahun 1171 Masehi. Awalnya Salahuddin diangkat menjadi wazir konselor di Fatimiyah oleh Khalifah Al-Adid, khalifah terakhir Fatimiyah. Tetapi Salahuddin mendapatkan dukungan dari kelompok Sunni di Mesir dan akhirnya mampu melengsarkan dinasti Fatimiyah. Tetapi dinasti Ayyubiyah tidak langsung berdiri. Ia menunggu kematian Khalifah Nuruddin Zanki dan Khalifah Fatimiyah yang terakhir Al-Adil. Ada serentetan proses yang menyebabkan Salahuddin akhirnya mendirikan dinasti sendiri. Mulanya ia diperintahkan oleh Nuruddin Zanki untuk membantu meredamkan penyerangan yang dilakukan oleh tentara salib di Mesir. Khalifah Az-Zafir meminta bantuan kepada Nuruddin Zanki untuk mengirim bantuan berupa bala tentara. Dikirimlah pasukan tentara di bawah kepemimpinan Salahuddin dan Syirkuh. Setelah itu, Salahuddin diminta untuk menjadi wazir di Mesir. Pada masa berikutnya, ia berhasil melengsarkan Fatimiyah, lalu Nuruddin Zanki dan Al-Adid wafat. Ia lalu memproklamasikan dirinya sebagai sultan dan mendirikan dinasti Ayyubiyah. Karena latar belakang Salahuddin adalah orang militer, ia berhasil menaklukkan wilayah-wilayah Timur Tengah seperti Mesir, Syam, Mesopotamia, Hijaz, Yaman, dan pesisir Afrika Utara. Penaklukan tersebut dilakukan selama kurun waktu 10 tahun. Pada tahun 1187, Salahuddin berhasil memenangkan pertempuran yang terjadi antara ia dan pasukan salib Yerusalem yang dikenal dengan pertempuran Hittin. Atas kemenangannya inilah ia berhasil mendapatkan wilayah Yerusalem dan menaklukkan kerajaan Yerusalem. Pada tahun 1189 terjadi perang salib ketiga dan menjadi perang salib besar yang terakhir bagi Salahuddin. Pada tahun tersebut terjadi perlawanan dari pasukan salib yang terdiri dari persekutuan Frederick I, Raja Romawi, dan Richard I, Raja Inggris. Mereka mengepung pasukan muslimin untuk merebut kembali kota Yerusalem. Mulanya pasukan muslimin kuat, tetapi akhirnya kota tersebut jatuh ke tangan Raja Richard I. Setelah itu terjadi pembantaian kepada kaum muslimin yang dilakukan oleh pasukan salib. Pasukan salib tersebut juga melakukan upaya untuk merebut kota Askelon di selatan. Selama masa pemerintahan dinasti Ayyubiyah di bawah kepemimpinan Salahuddin, ia tak pernah mendirikan sebuah kerajaan yang terpusat. Wilayah-wilayah taklukannya dibagikan kepada kerabat-kerabatnya, meskipun para amir pemimpin kecil
di wilayah yang berada di bawah dinasti Ayyubiyah itu patuh terhadap sultan. Salahuddin Al-Ayyubi tetap mereka memiliki otonomi daerah dan kebebasan dalam kepemimpinan. Setelah kematian Salahuddin pada tahun 1193, masing-masing kerabat mendapatkan wilayah kekuasaannya. Dari situlah mulai terjadi perebutan kekuasaan di kalangan putra-putranya. Dua sultan berikutnya dipimpin oleh anak-anaknya. Barulah sultan ketiga dipegang setelahnya adalah adiknya Al-Adil. Penaklukan dilakukan demi kepentingan perpolitikan dan juga perluasan wilayah kekuasaan. Wilayah yang berhasil ditaklukkan akan di masa Salahuddin adalah Afrika Utara, Nubia Barat, Arabia Barat, Palestina, dan Transjordia. Pasukan militer yang dikirim untuk melakukan ekspansi tidak melulu dipimpin oleh Salahuddin, melainkan oleh panglima-panglima yang telah disiapkan oleh Salahuddin. Panglima tersebut seperti Turansyah saat penaklukan Yaman dan Hejaz, Muzaffar Taqiyuddin saat menaklukkan pesisir Barqa, dan lainnya. Tentu, tidak jarang ekspansi ini seringkali menimbulkan pertikaian dan pemberontakan dari penduduk asal. Setelah Salahuddin wafat, putra-putra dan keturunannya seringkali bertikai dalam urusan penempatan jabatan. Mereka saling merebut kedudukan sultan. Setelah dipimpin oleh dua sultan berikutnya, sultan keempat bukan anak dari Salahuddin, melainkan adiknya yaitu Al-Adil, yang berhasil menjadi sultan pada tahun 1200. Selanjutnya, semua sultan dari dinasti ini berasal dari keturunan Al-Adil. 10 tahun kemudian, para raja-raja kecil yang memegang wilayah di bawah kekuasaan dinasti berusaha melepaskan diri dan ingin mendirikan negara sendiri. Dinasti ini lalu gugur akibat penyerangan dari dinasti Mamluk yang mencoba merebut wilayah Mesir. Pada tahun 1341, dinasti Mamluk berhasil meruntuhkan dinasti Ayyubiyah. Upaya perebutan kembali wilayah Mesir oleh beberapa amir dari dinasti Ayyubiyah tidak membuahkan hasil. Baiklah anak-anakku sekalian, alhamdulillah untuk video singkat kali ini yang membahas tentang dinasti Ayyubiyah cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.